Beberapa nama seperti Max Hilgers hingga Tom Hay masih berkemungkinan besar akan mendapatkan klub baru. Yang menariknya, keduanya berencana mengambil jalur di luar ekspektasi para fans. Cukup mengejutkan, ada untung dan ada ruginya. Termasuk perhitungan untung rugi soal hal personal pemain seperti gaji dan panjangnya kontrak. Halo Sobat Garuda Nusantara, gimana kabarnya Anda semua hari ini? Jumpa lagi dengan Gol TV. Semoga Anda semua Sobat Garuda berada dalam keadaan sehat-sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun dan selalu dilimpahkan banyak rezeki, dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin, amin. Oke Sobat Garuda, kali ini Gol TV akan membahas terkait nasib para pemain timnas Indonesia, terkait transfer pemain dan juga seperti apa pemain tersebut yang diincar oleh beberapa klub. Kali ini Gol TV akan membahas terkait nasib Max Hilgers, Tom Hay yang lagi diincar oleh klub-klub dari Qatar dan Arab Saudi, dan juga Matthew Baker, pemain muda Indonesia dan yang juga lagi diincar oleh negara-negara tetangga kita. Oke Sobat Garuda, seperti apa videonya? Kita langsung aja ke videonya, let's go. Musim baru telah dimulai, namun jendela transfer musim panas 2025 masih berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Klub-klub di Asia hingga Eropa masih terus berburu pemain, mulai dari klub yang membutuhkan tambahan pemain hingga ada yang urgent untuk menambal kekuatan yang bolong. Biasanya jendela transfer musim panas akan selalu menghadirkan kejutan di hari-hari akhir, bahkan detik-detik akhir sebelum menuju jam penutupan resmi. Termasuk para penggawa Garuda siap memberikan kejutan untuk para penggemar. Beberapa nama seperti Max Hilgers hingga Tom Hay masih berkemungkinan besar akan mendapatkan klub baru. Yang menariknya, keduanya berencana mengambil jalur di luar ekspektasi para fans. Cukup mengejutkan, ada untung dan ada ruginya. Termasuk perhitungan untung rugi soal hal personal pemain seperti gaji dan panjangnya kontrak. Lantas kemanakah mereka? Apa keuntungan dan kerugiannya melakukan tanda tangan kontrak di minggu-minggu akhir jendela transfer musim panas? Untuk itu, let's go kita bahas satu persatu. Di musim panas ini, jendela transfer pemain emang benar-benar panas. Banyak pemain timnas Indonesia yang pada akhirnya memutuskan pindah klub karena berbagai alasan. Musim panas 2025 ini betul-betul terasa seperti mimpi panjang yang tidak pernah habis. Di saat klub-klub Eropa sedang sibuk membenahi skuad, klub-klub Asia mulai ikut-ikutan menyodorkan tawaran menggiurkan. Dan di tengah pusaran itu, beberapa nama penggawa timnas Indonesia justru ikut terseret arus drama transfer yang luar biasa penuh kejutan. Bayangkan saja, kita baru saja dikejutkan oleh langkah Shandy Walsh yang meninggalkan Eropa, lalu tiba-tiba diumumkan Buriram United. Ia bahkan langsung jadi bahan perbincangan usai debut bersama Buriram United di ajang Asian Club Championship 2025-2026. Bukan hanya karena performanya di lapangan, tetapi juga insiden sikutan yang melibatkan pemain Selangor FC. Padahal sehari sebelum laga, Shandy baru saja diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Buriram. Bek berusia 30 tahun itu dipercaya langsung turun sebagai starter di posisi bek kanan. Sementara kompatriotnya di timnas Indonesia, Shandy Walsh, tidak masuk skuad. Momen panas terjadi pada menit ke-35 ketika Shandy mencoba menghentikan laju Kevin Biromram. Saat berduel, tangan Shandy tampak mengenai ex-bek lawan tersebut, sehingga lawan terjatuh kesakitan. Media Malaysia Astro Arena kemudian menyoroti insiden ini dan mempertanyakan mengapa sang bek tak mendapatkan kartu atau intervensi VAR. Lewat unggahan di platform X, Astro Arena menuliskan, "Tidak ada kartu, tidak ada VAR. Komentar Anda?"
sambil membagikan video aksi kontroversial Sandi. Hal ini memicu perdebatan di kalangan netizen Malaysia maupun Indonesia. Kini rumor kejutan juga kembali menggema. Tom Hae awalnya banyak yang memprediksi akan menjadi kejutan besar di bulan akhir sebelum jendela transfer musim panas ditutup. Siapa sangka, Tom Hae yang selama ini dikenal sebagai gelandang elegan, kini sedang berada di persimpangan jalan yang tidak biasa. Publik Indonesia awalnya berharap ia bisa bertahan di Eropa. Banyak fans membayangkan ia akan merapat ke klub Belanda lain atau mungkin Liga Belgia yang sering jadi rumah nyaman untuk pemain keturunan. Namun kabar yang berhembus justru kebalikannya. Klub-klub Arab datang membawa proposal kontrak yang nilainya fantastis. Ia mendapatkan penawaran dari sejumlah klub Jazirah Arab di beberapa kompetisi top di Asia Barat saat ini seperti Liga Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Kalau dari sisi karir, tentu banyak yang akan menyerengitkan dahi. Liga di Arab dianggap tidak sekompetitif Eropa, suhu panas, kultur berbeda, hingga atmosfer sepak bola yang masih dianggap sekedar proyek uang. Tapi kalau bicara soal gaji, siapa yang bisa menolak? Bayangkan, Tom Hae bisa saja menjadi pemain timnas Indonesia dengan gaji tertinggi sepanjang sejarah, bahkan mungkin tertinggi di Asia Tenggara. Level kontraknya mungkin bisa sejajar dengan bintang dunia yang sudah lebih dulu hijrah ke Arab. Ada Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, hingga Joao Felix. Namun di balik itu ada dilema besar. Apakah benar ia siap meninggalkan Eropa? Apakah ia rela menukar kualitas kompetisi demi tabungan di rekening banknya? Selain di Arab, El Profesor juga dilaporkan diminati sejumlah klub Asia Tenggara. Ada Liga Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Untuk Thailand, sedang menjadi magnet sejumlah pemain diaspora untuk berkarir di sana. Tapi tidak ada rumor balik ke Liga Tanah Air lagi. Fans Indonesia pun terbelah, ada yang mendukung penuh karena ini soal masa depan finansial pemain. Ada juga yang berharap Hae tetap konsisten di Eropa agar tetap terjaga levelnya bersama timnas. Yang jelas, pilihan Tom Hae di menit-menit akhir jendela transfer ini bisa menjadi kejutan paling panas musim panas 2025. Kemudian kalau Hae sibuk memikirkan tawaran luar negeri, Max Hilgers justru sedang berhadapan dengan klubnya sendiri. Situasi di Twente bisa dibilang penuh teka-teki. Hilgers yang sebenarnya masih terikat kontrak, tiba-tiba dimainkan di 2 laga awal Eredivisie. Ia hanya terlihat duduk di tribun, menyaksikan rekan-rekannya berjuang di lapangan. Pelatih Joseph Osting terang-terangan bilang bahwa ia hanya ingin bekerja dengan pemain yang benar-benar komit. Sebuah sindiran halus yang langsung ditujukan ke Hilgers. Yang lebih panas, Direktur Teknis James Troyer mencoba menekan Hilgers dengan opsi perpanjangan kontrak. Jadi bayangkan, pemain sudah dikesampingkan tapi tetap dipaksa memperpanjang agar bisa masuk skuad. Situasi ini bikin banyak fans bertanya-tanya, apakah Twente benar-benar profesional atau justru sedang memainkan drama tarik ulur ala sinetron? Hilgers sendiri menurut laporan media Belanda sebenarnya sudah punya banyak peminat. Ada klub dari Bundesliga, ada juga dari Ligue 1. Namun Twente justru membantah jika Max dapat banyak tawaran. Sekarang pengambilan keputusan bola panas ada di tangan Hilgers. Apakah ia memilih menandatangani kontrak baru demi kembali dimainkan? Atau tetap nekat mencari pelabuhan baru meski resikonya harus menunggu sampai detik terakhir deadline? Yang jelas, drama ini sudah bikin fans Indonesia panas dingin. Karena bagaimanapun, El Nyengir adalah penggawa lini belakang timnas. Keputusan karirnya akan sangat berpengaruh pada performa Garuda ke depan. Di sisi lain, anak muda keturunan Indonesia Australia, yakni Matthew Baker, juga sedang dalam pemantauan masa depan klub. Pemain timnas kelompok umur ini benar-benar jadi pusat perhatian menjelang ajang Piala Dunia U17 2025. Jangan salah, turnamen ini bukan sekedar kompetisi kelompok umur. Justru inilah panggung scouting terbesar di dunia. Klub-klub top Eropa dan Asia mengirim pemandu bakat mereka untuk mencari berlian muda yang bisa dipoles menjadi bintang masa depan. Dan siapa sangka, yang jadi sorotan utama dari skuad Garuda Muda tidak lain adalah Matthew Baker.
Kisahnya penuh drama sejak awal. Bayangkan, ia sempat dipanggil timnas Australia U17 tahun lalu, namun dengan tegas ia menolak. Alasan, karena hatinya sudah terikat dengan Indonesia. Keputusan itu bukan sekedar teknis, melainkan simbol loyalitas. Becker seolah ingin bilang ke dunia bahwa ia tidak hanya sekedar pemain diaspora biasa, tapi benar-benar siap memperjuangkan merah putih. Di bawah asuhan Nova Arianto, Becker berkembang luar biasa. Saat remaja seusianya masih berlatih di Liga Muda, ia sudah mencicipi kerasnya kompetisi di Melbourne City U23. Bahkan debut di tim senior sudah ia lakukan bersama Melbourne City. Tak heran, banyak scouting dari Eropa mulai melirik. Dari Inggris ada rumor klub Championship yang sudah memantau. Dari Belanda, beberapa akademi Eredivisie mulai membuka komunikasi. Bahkan klub Asia macam Kawasaki Frontale hingga Buriram disebut sudah menaruh minat. Namun keputusan ada di tangan Becker. Apakah ia akan tetap sabar berkembang di Australia terlebih dahulu sampai usianya memadai, atau langsung mengambil lompatan besar ke Eropa? Yang jelas, performa di Piala Dunia U17 bisa menjadi kunci. Jika ia tampil menawan, jangan heran kalau namanya bisa melesat secepat roket. Bahkan mungkin jadi pemain Indonesia termuda yang direkrut klub elit Eropa. Pada intinya, drama Tom Hay, Max Hilgers, dan Matthew Becker ini mencerminkan satu hal, betapa peliknya dunia transfer sepak bola. Bagi fans, tentu ini jadi tontonan yang seru. Tiap kali buka media sosial, ada saja rumor baru yang bikin heboh. Apalagi kalau akun-akun fanbase timnas Indonesia ikut memanaskan suasana dengan postingan "Here we go" ala Fabrizio Romano KW. Namun dibalik itu semua, keputusan ini bukan hanya soal sepak bola. Ini soal masa depan, soal finansial, soal kenyamanan pribadi, bahkan soal harga diri. Tom Hay harus memilih antara uang dan kualitas kompetisi. Hilgers harus memutuskan antara bertahan atau melawan klubnya sendiri. Becker harus menentukan jalur karir sejak dini, sabar atau loncat jauh. Apapun pilihannya, satu hal yang pasti, fans Indonesia akan selalu mengikuti dengan penuh antusias, meski kadang ikut terseret dalam drama perdebatan. Karena di akhir cerita, baik itu di Arab, di Eropa, atau di Piala Dunia U17, mereka tetap membawa nama merah putih. Dan disitulah kebanggaan terbesar kita. Tapi menurut kalian, kalau harus memilih, Hay sebaiknya ambil uang di Arab atau tetap di Eropa? Hilgers sebaiknya tunduk pada Twente atau keluar mencari tantangan baru? Itu dia cuplikan videonya. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Oke, Sobat Garuda, kita jumpa lagi di video-video menarik selanjutnya. Tetap semangat, tetap dukung timnas Indonesia. Garuda di dada, bye-bye.